Yang seharusnya membantu masyarakat justru ikut mendorong harga naik untuk mereka yang tidak dapat MBG, yaitu mayoritas kelas menengah at bawah yang tidak bersekolah di sekolah negeri penerimaan program. Ada pengeluaran dalam program MBG yang menurut saya tidak relevan sama sekali dengan tujuan program. Kaos kaki, motor listrik dengan alasan untuk menjangkau daerah terpencil. Padahal sebuah riset justru menunjukkan SPPG-nya tidak ada di daerah terpencil. Ini bukan ketidakefisienan kecil, ini adalah penggunaan anggaran yang seharusnya sudah menarik perhatian KPK dong. Kondisi APBN yang menurut saya sangat mengkhawatirkan. Dana darurat atau SAL atau cadangan anggaran pemerintah yang dulunya mencapai 420 triliun di era Sri Mulyani dalam 2 tahun di bawah Menko Pubaya tinggal 120 triliun. 300 triliun hilang dalam 2 tahun dan sebagian besar bukan karena dibelanjakan untuk sesuatu yang produktif tapi disalurkan ke kredit korporasi dan digunakan untuk berbagai program yang menurut data tidak menghasilkan dampak yang sebanding dengan biayanya. 120 triliun terdengar besar, tapi untuk ukuran negara dengan belanja bulanan 200 triliun itu hanya cukup untuk setengah bulan, kurang dari 15 hari operasional negara. Dan di tengah kondisi ini, program MBG dengan anggaran 335 triliun per tahun tetap berjalan loh. 1 bulan belanja negara sama dengan 1 tahun MBG. Dan saya menyebutnya dengan sangat lugas, dalam 1 tahun MBG menghabiskan anggaran yang nilainya sama dengan seluruh belanja negara dalam 1 bulan. Masalah yang jauh lebih dalam dari sekedar angka, dan ini yang paling filosofis, bahwa sesuatu yang sangat mendasar tentang bagaimana Indonesia salah baca data ekonominya sendiri. Pertumbuhan ekonomi 5% yang dibanggakan, sebagian kualitasnya dipertanyakan karena metodologi BPS. Ada 1 kuartal di tahun 2025 di mana pembelian alat pertahanan impor dimasukkan sebagai investasi dalam perhitungan PDB. Impor senjata dari luar negeri dihitung sebagai investasi. Tidak ada standar statistik internasional yang membenarkan perhitungan demikian. Garis kemiskinan Indonesia juga tidak pernah diperbarui secara bermakna untuk mencerminkan kondisi daya beli yang sebenarnya. Hasilnya, banyak orang yang secara substansi sudah miskin tidak terhitung sebagai miskin dalam data resmi. Program perlindungan sosial tidak menjangkau mereka, dan pemerintahan bisa mengklaim angka kemiskinan rendah sambil membiarkan daya beli kelas menengah hancur.